semakin semangat kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu dari nomor 40 ayat 1. Ya, buat adik-adik sekolah minggu, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan. Kami bisa Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu secara live streaming, dan anak-anak sekolah minggu HKBP Damai mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, dalam setiap doa kami senantiasa memohon dan meminta kepadamu supaya Tuhan, COVID-19 yang masih saja belum bisa hilang dari muka bumi ini, sehingga menyebabkan bertambahnya korban yang terkena virus COVID-19. Kami memohon Tuhan dalam doa kami pada saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati para medis, Tuhan yang memberkati dengan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, serta memberikan kepada mereka pengetahuan yang daripadamu untuk bisa menemukan vaksin yang bisa untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini, agar setiap aktivitas yang biasanya kami lakukan sebelum COVID-19 ini berada di muka bumi ini, setelah itu keluar, kami bisa kembali melakukan segala aktivitas kami, secara khusus ibadah bersama dengan anak-anak sekolah minggu di gereja HKBP Damai secara khusus. Bapa di sorga, ketakutan kami, kekhawatiran kami, hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan. Kiranya Tuhan menghilangkan itu dari dalam diri kami, agar setiap saat, setiap waktu hidup kami tetap dibaharui oleh sukacita yang hanya daripadamu saja. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh Inang Bi Bolfro. Tuhan yang memberkati dengan memberikan kebijaksanaan yang hanya daripadamu, supaya firman yang akan disebarkan kepada kami dan kepada mereka yang mendengarkan, di mana Tuhan melalui firman-Mu itu, kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, keluarga kami, dimanapun mereka berada, berkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini.
dan Tuhanlah sebagai sumber kekuatan, sumber segala sesuatu yang bisa menguatkan kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baiklah, kita kembali bernyanyi dari nomor 147 ayat 1 dan 3. Marilah semua nyanyi sembah puji bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 183 ayat 1 dan 2. Baca dan renungkan
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga yang memberikan waktu yang sangat indah. Kami Tuhan dapat beribadah walaupun di tengah keluarga rumah kami masing-masing dan juga sebahagian kami di gereja ini. Berkati Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan bimbing kami, ajari kami melalui firman-Mu agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang taat, yang rindu selalu kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang selalu memenuhi kehidupan kami dan juga semua keluarga, Bapa dan Ibu dan saudara-saudara kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berfirman, menyapa kami, mengajar kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Apakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Hai anak-anak sekolah minggu, kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapat pendidikan dari firman Tuhan agar kita menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan. Dengarkan anak-anak, ada seorang ayah yang memiliki satu orang anak yang sudah berumur 25 tahun. Seorang ayah bertanya kepada anaknya, Nak, apakah kamu mengenal ayah? Mendengar pertanyaan itu, sang anak balik bertanya, mengapa ayah bertanya seperti itu? Bukankah aku sudah berumur 25 tahun? Masakan saya tidak mengenal ayah? Melihat reaksi anaknya, sang ayah menepuk pundak anaknya. Lalu wajah anaknya yang sudah besar itu heran. Gimana ayah ini? Masa lagi saya ditanya? Umur saya pun sudah 25 tahun. Masa saya tidak kenal ayah? Ayahnya tersenyum. Kemudian bertanya lagi, Nak, lihat saya. Ayahmu dengan baik. Apakah kamu sungguh-sungguh mengenal ayah? Mendengar pertanyaan yang serupa, sang anak memegang tangan ayahnya dan berkata, wah, ayah, wajah ayah memang berbeda karena sudah semakin tua. Tetapi hingga saat ini aku sangat mengenal ayah. Suara ayah
masih seperti 20 tahun lalu. Pekerjaan ayah sebagai dokter, mempunyai 1 istri, mempunyai 1 anak, semata wayang. Hobi ayah pun aku tahu. Hobi ayah berenang. Makanan kesukaan ayah ikan laut bakar. Lalu sang ayah menatap wajah anaknya dan berkata pelan, "Apakah hanya itu yang kamu kenal dari ayah?" Sang anak mengangguk. Sang ayah kelihatan sedih. Sebab selama 25 tahun hidup bersama, sering jalan-jalan, sering makan di luar, anaknya hanya itu saja yang dikenal tentang ayahnya. Kemudian ia berkata, "Nak, kamu belum mengenal ayah dengan sesungguhnya. Kamu belum tahu apa yang ayah sukai. Kamu belum tahu apa yang tidak ayah sukai." Lalu mendengar hal itu, sang anak barulah paham maksud pertanyaan ayahnya. Anak-anak sekolah minggu, kisah ini mengingatkan kepada kita, seandainya hari ini, sekarang, Yesus bertanya kepada kita. Kalau dia bertanya, sungguhkah kita mengenal Yesus itu? Kalau dia bertanya, sungguh-sungguhkah kamu mengenal saya? Bagaimana dan apa jawaban kita sekarang? Apa jawabanmu sekarang? Apakah memang kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus siapa dia? Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, muridnya menjawab tentang Yesus menurut perkataan orang, seorang dari para nabi. Ada yang berkata Elia, Yohanes Pembaptis. Tetapi saat itu Petrus memang menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dengan tegas Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tetapi bagaimana murid-murid yang lain? Apakah sama dengan Petrus? Apakah mereka menjawab dengan mantap, dengan tegas bahwa mereka telah mengenal Yesus karena mereka sudah bersama-sama dengan Yesus? Barangkali saat ini pun kita akan berkata, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Namun, apakah benar kita mengenalnya? Apakah kita anak-anak sekolah minggu telah benar mengenal Yesus itu sungguh Mesias, sungguh Juru Selamat? Anak-anak sekolah minggu, pertanyaan ini adalah sebuah tantangan di dalam kehidupan kita. Sebab sikap hidup kita sehari-harilah yang menjadi jawabnya. Jadi bukan sebatas perkataan atau jawaban dari mulut, tetapi jawaban pertanyaan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengaku bahwa kita mengenal Allah, tetapi tidak pernah berdoa, tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah bersekutu di rumah bersama ayah dan ibu, kita tidak pernah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Oh,
sama itu dong, bohong. Apalagi kalau sikap hidup kita, perkataan kita, lidah kita tidak mencerminkan pribadi Kristus. Karena itu anak-anak sekolah minggu, kita harus berusaha semakin mengenal siapa Yesus itu, siapa Allah itu. Kita harus belajar di dalam kehidupan kita apa yang telah kita terima. Kenapa kita masih bisa hidup sampai sekarang? Kita menerima berkat-berkat Allah yang sungguh banyak, yang sungguh heran, yang sungguh dahsyat. Itu cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu, di dalam hari ini melalui firman Tuhan yang kita pelajari tentang pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, siapa dia di tengah semua orang, siapa dia di tengah muridnya, siapa dia di tengah-tengah kehidupan kita. Mantapkan dirimu, anak-anak sekolah minggu. Kita mantapkan. Dan kita harus melakukan apa yang dititahkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Petruslah yang menjadi teladan bagi kita. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Marilah kita belajar anak-anak sekolah minggu di dalam segala kehidupan kita. Marilah kita anak-anak sekolah minggu rajin beribadah. Marilah anak-anak sekolah minggu rajin berdoa, bernyanyi, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Dan perbuatlah yang baik kepada bapak, ibu, kakak, abang, semua di tengah rumah kita. Perbuatlah, karena itulah jawaban kita bahwa kita telah mengenal Allah. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kita telah mendapat pelajaran di dalam hari ini. Biarlah ibadah kita ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mengenal Engkau melalui segala perbuatan baik Allah di dalam segala kehidupan kami. Di mana hari lepas hari sampai hari ini Tuhanlah yang selalu menyertai, membimbing, memenuhi segala kebutuhan kami melalui orang tua kami, ayah dan ibu kami. Tuhan telah memberkati mereka. Tuhan telah memberi berkat-Mu berlimpah-limpah hari demi hari, sehingga kami dapat dipelihara, dijaga. Itu adalah tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengenal Engkau. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah yang selalu hidup mulai dari dahulu sampai sekarang, yang setia untuk menjaga kami. Karena itu Tuhan, terimalah pujian kami, ibadah kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dan didiklah, ajar kami menjadi anak yang setia, anak yang taat, anak yang baik di tengah keluarga, di tengah ayah dan ibu dan saudara-saudara kami. Dan juga waktu kami bermain, waktu kami di sekolah, waktu kami berjalan atau bermain-main di tempat yang lain. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing, menjaga, karena Tuhanlah Juru Selamat kami. Di dalam Yesus kami berdoa, kami puji Engkau. Amin. Sebelum ibadah kita ditutup, kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 82 ayat 1 sampai 2.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.